Kemudian gejala itu dijadikan bukti untuk menyimpulkan bahwa Allah pelaku yang maha kuasa, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, dan yang maha pemurah lagi maha pengasih. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa, ayat 70. Allah menceritakan perlakuannya kepada makhluk-makhluknya, bahwa dia telah menciptakan mereka dari tiada kepada ada, kemudian mematikannya. Di antara mereka ada yang dibiarkan hidup hingga mencapai al-haram, yaitu kelemahan fisik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah, dialah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, surat Ar-Rum, ayat 54. Pada usia al-haram ini terjadilah lemahnya kekuatan, kekacauan pikiran, buruknya ingatan, dan berkurangnya pengetahuan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Yakni, setelah dia mengetahui, dia menjadi tidak tahu apapun karena kacaunya pikiran. Berkaitan dengan penafsiran ayat ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah suka berdoa, "Aku berlindung kepada engkau dari kebahilan, kemalasan, kerentaan, usia lanjut, azab kubur, fitnah Dajjal, dan fitnah kehidupan dan kematian." Hadis Bukhari. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan tidak mau memberikan rezekinya kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ayat 71. Allah Ta'ala menerangkan kepada kaum musyrikin ihwal kebodohan dan kekafiran mereka, yaitu mengenai anggapan bahwa Allah memiliki sejumlah sekutu, padahal mereka mengakui bahwa sekutu-sekutu itu adalah hambanya juga, sebagaimana yang mereka ucapkan saat membaca talbiyah waktu mereka berhaji, "Kami memenuhi seruanmu. Tiada sekutu bagimu kecuali seorang sekutu. Engkau menguasai sekutu itu dan apa yang dimilikinya." Maka Allah mengingkari mereka, "Kalian tidak sudi berbagi dengan hamba sahayamu dalam hal kepemilikan rezeki yang telah kami berikan." Lalu, bagaimana Allah Ta'ala rela dipersamakan dengan hambanya dalam hal ketuhanan dan pengagungan? Hal ini senada dengan firman Allah di ayat lain, "Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri." Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu? Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Surat Ar-Rum, ayat 28. Sekaitan dengan ayat ini Mujahid berkata, ini merupakan perumpamaan Tuhan-Tuhan yang batil. Sedang Qatadah berkata, ini merupakan perumpamaan yang dibuat Allah. Apakah di antara kalian ada orang yang mau berbagi kepemilikan harta, istri, dan tempat tidur dengan orang lain, lalu kalian menyamakan Allah dengan makhluk dan hambanya? Jika kamu tidak sudi untuk berbagi, tentu Allah lebih tidak sudi lagi ketimbang kamu. Firman Allah, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Yakni, mereka menetapkan bagian tertentu untuk Allah dari hasil pertanian dan ternaknya. Namun, kemudian mereka mengingkari nikmatnya dan menyekutukannya dengan selainnya. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ayat 72. Allah menceritakan aneka nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Andaikan Dia memberi istri dari jenis lain, maka tidak akan terwujud keharmonisan, cinta, dan kasih sayang.
Namun, karena kasih sayangnya, Dia menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan, lalu menciptakan anak dan cucu dari perkawinan mereka. Ibnu Abbas menafsirkan Bani Ina wa Hafadah dengan, Allah menciptakan anak-anakmu sehingga mereka dapat melayanimu, mengerjakan urusanmu, membantumu, dan berkhidmat kepadamu. Mujahid menafsirkannya dengan anak dan pelayannya. Riwayat lain menafsirkannya dengan para pelayan, pembantu, penolong, dan hadam, laki-laki yang berkhitan, dan menantu. Semua makna ini tercakup oleh pengertian Al-Hafadah, yaitu pelayanan, seperti yang terdapat dalam doa kunut, dan kepada Engkaulah kami berupaya dan berkhidmat. Tatkala penghidmatan itu dapat dilakukan oleh anak, pelayan, dan menantu, maka kenikmatan tercapai melalui ketiga pihak ini. Yang baik-baik, berupa makanan dan minuman. Kemudian Allah menyatakan keheranan terhadap orang yang menyekutukan pemberi nikmat dengan selainnya, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil, yaitu sekutu dan berhala, dan mengingkari nikmat Allah, yakni menutup-nutupi nikmat Allah yang diberikan kepada mereka dan menyandarkan nikmat kepada selainnya. Dalam hadis sahih dikatakan, pada hari kiamat Allah berfirman kepada hamba dengan nada mengumpat, bukankah aku telah menikahkanmu? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah menundukkan kuda dan unta bagimu, serta menjadikanmu berkuasa dan hidup senang, bahagia? Hadis Syahih. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa. Ayat 73. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 74. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum musyrikin yang menyembah Allah bersama yang selain Dia, padahal Dialah yang memberi nikmat, yang memberi karunia, yang menciptakan, dan yang memberi rezeki, yang esa, tiada sekutu baginya. Meskipun demikian, mereka malah menyembah berhala, sekutu, dan patung, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi. Yakni, tidak dapat menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan pepohonan. Sekutu-sekutu itu tidak memiliki kemampuan yang demikian, walaupun mereka menginginkannya. Karena itu, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Yakni, janganlah kamu menciptakan sekutu, mitra, dan tandingan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Yakni, sesungguhnya Dia mengetahui dan mempersaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Dia, sedang kalian karena kebodohan kalian menyekutukannya dengan yang lain. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 75. Menurut Ibnu Abbas, ini adalah perumpamaan orang kafir dan mukmin yang dikemukakan Allah Ta'ala. Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun merupakan perumpamaan orang kafir, sedangkan orang yang diberi rezeki yang baik, yang dapat menafkahkan rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan merupakan perumpamaan orang mukmin. Mujahid menafsirkan, ini adalah perumpamaan berhala dan Allah Ta'ala. Apakah yang ini dan yang itu sama? Tatkala perbedaan antara keduanya sangat jelas dan dapat diketahui kecuali oleh orang yang dungu, maka Allah Ta'ala berfirman, segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang laki-laki. Yang seorang bisu, tidak dapat berbuat apapun dan dia menjadi beban bagi penanggungnya itu. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?
Ayat 76. Mujahid menafsirkan, ini pun merupakan perumpamaan antara berhala dan Allah Ta'ala. Maksudnya, berhala itu bisu, tidak dapat berbicara, dan menuturkan kebenaran atau apapun. Ia sama sekali tidak mampu melakukan apapun, tidak ucapan dan tidak pula perbuatan. Di samping semua itu, ia pun menjadi beban bagi penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun, upayanya tidak berhasil. Samakah orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu, dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, yang ucapannya benar dan perbuatannya lurus, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Ada pula yang menafsirkan, orang yang bisu adalah budak Utsman bin Affan, sedangkan yang berada di atas jalan yang lurus adalah Utsman sendiri yang memberinya belanja dan mencukupi kebutuhannya. Hamba sahaya itu membenci Islam dan menolaknya, bahkan dia melarang Utsman bersedekah dan berbuat makruh. Maka turunlah ayat di atas berkenaan dengan kedua orang itu. Demikianlah pendapat Ibnu Abbas yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 77. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur, ayat 78. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, ayat 79. Allah menerangkan kekuasaannya yang sempurna dan pengetahuannya terhadap segala kegaiban langit dan bumi. Semua itu hanya dimiliki Allah. Maka tiada seorang pun yang dapat melihat kegaiban kecuali jika Allah memperlihatkan sesuatu yang dikehendakinya kepada seseorang. Allah menjelaskan kekuasaannya yang tidak dapat dibantah dan dicegah. Jika Dia menghendaki sesuatu, maka Dia hanya berfirman, "Jadilah." Maka ia pun terjadi. Hal ini seperti firman Allah, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kedipan mata, surat Al-Homar, ayat 50. Sementara itu dalam surat ini Allah berfirman, tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sejalan dengan, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu itu melainkan hanyalah seperti, menciptakan dan membangkitkan, satu jiwa saja, surat Luqman, ayat 28. Kemudian Allah menerangkan berbagai karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya tatkala mereka dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Dia memberinya pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang dimaksud dengan hati adalah akal yang berpusat di kalbu, demikianlah menurut pendapat yang sahih. Daya dan indera ini diperoleh manusia secara berangsur-angsur. Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan, dan akalnya hingga dewasa. Penganugerahan daya itu dimaksudkan agar dia dapat beribadah kepada Robnya dan dijadikan sarana ketaatan kepada Tuhannya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur atas aneka nikmat-Nya yang tidak terhitung. Selanjutnya Allah mengingatkan hamba-hambanya agar memperhatikan burung yang ditaklukkan di antara bumi dan langit, bagaimana Dia membuatnya dapat terbang dengan dua sayap. Tiada yang menahannya di sana kecuali Allah Ta'ala dengan kekuasaannya. Dia menaklukkan udara supaya membawa dan menerbangkan burung tersebut. Ayat ini senada dengan ayat lain, yaitu, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah.
Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Surat Al-Mulk, ayat 19. Sedangkan dalam surat ini Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan sampai waktu tertentu. Ayat 80. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang melindungimu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri. Ayat 81. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan dengan terang. Ayat 82. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Ayat 83. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Suci menjelaskan kesempurnaan nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka rumah-rumah sebagai tempat tinggal untuk berlindung, bernaung, dan meraih manfaat. Dia juga menjadikan bagi mereka rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang mereka merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu bermukim. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga. Yakni, dari bulu-bulu itu kamu dapat membuat aneka peralatan sebagai harta kekayaan, barang berharga, dan pakaian, bahkan sebagai komoditi perdagangan. Yang dimaksud dengan, sampai waktu tertentu, ialah sampai batas akhir yang ditentukan. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, yaitu pepohonan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, yakni benteng-benteng dan parit. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, yakni pakaian yang terbuat dari kapas, katun, dan wol. Dan pakaian yang melindungimu dalam peperangan, seperti rompi besi, tameng, dan sebagainya. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu. Yakni, seperti itulah Allah menciptakan sesuatu yang dapat kamu gunakan untuk aneka kepentingan dan kebutuhanmu agar menjadi sarana bagimu dalam menaati Allah dan menyembah-Nya, agar kamu berserah diri. Jika mereka tetap berpaling, setelah penjelasan dan aneka nikmat ini diberikan, maka tiada lagi kewajibanmu atas mereka, karena sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan dengan terang, dan kamu telah melaksanakannya. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Yakni, mereka mengetahui bahwa Allah lah yang menganugerahkan nikmat dan karunia. Meskipun demikian, mereka tetap mengingkari nikmat itu, menyekutukannya dengan yang lain, dan menyandarkan pertolongan dan rizki kepada selainnya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Dan ingatlah hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang kafir, untuk membela diri, dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf. Ayat 84. Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ayat 85. Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau." Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta." Ayat 86. Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ayat 87.
Orang-orang yang kafir dan selalu menghalang-halangi dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Ayat 88. Allah Ta'ala menerangkan ihwal kaum musyrikin pada hari pembalasan di negeri akhirat, yaitu bahwa Dia akan membangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, yaitu Nabi umat itu. Nabi akan menjadi saksi bagi umatnya berkenaan dengan respons mereka terhadap apa yang disampaikan Nabi dari Allah Ta'ala. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang kafir untuk berdalih, sebab mereka sendiri mengetahui kebatilan dan kebohongan dalihnya. Dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf. Dan apabila orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka, yakni tidak akan dihentikan sesaat pun, dan tidak pula mereka diberi tangguh, yakni tidak akan diakhirkan dari mereka, bahkan mereka segera disiksa sejak di tempat dia berdiri tanpa dihisab lagi. Hal itu karena tatkala jahanam ditampilkan, ia dikendalikan dengan 70.000 kendali dan setiap kendali dipegang oleh 70.000 malaikat, sehingga seluruh makhluk berada di bawah setiap kendali. Tiba-tiba jahanam bergolak sekali. Maka tidak ada seorang pun melainkan jatuh berlutut. Jahanam berkata, "Sesungguhnya aku diserahi tugas untuk menangani semua orang yang tiran lagi ingkar, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain." Kemudian jahanam merinci setiap kelompok manusia, sebagaimana dikemukakan dalam hadis. Kemudian jahanam mengepung mereka dan mematukinya seperti burung mematuki biji. Allah Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Surat Al-Furqan, ayat 12-14. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan tentang tuhan-tuhan kaum musyrikin yang berlepas diri dari mereka pada saat mereka sangat membutuhkannya. Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, berfirman, dan apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah, melihat sekutu-sekutu mereka, yaitu pihak-pihak yang dahulu disembah ketika di dunia, mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau. Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta. Yakni, Tuhan-Tuhan itu berkata, dusta kalian. Kami tidak pernah menyuruh kalian supaya menyembah kami. Hal ini senada dengan firman Allah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Surat Al-Ahqaf, ayat 5 dan 6. Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu, yakni pada hari itu mereka semua menghinakan diri dan tunduk kepada Allah. Maka tiada seorang pun kecuali menjadi pendengar yang patuh. Hal ini selaras dengan firman Allah, dan alangkah ngerinya, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Surat As-Sajadah, ayat 12. Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Yakni, hilang dan lenyaplah apa dan siapa yang dahulu mereka sembah sebagai perbuatan mengada-ada kepada Allah. Maka mereka tidak memiliki penolong dan penyelamat. Orang-orang yang kafir dan selalu menghalang-halangi dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan. Yakni, azab karena kekafiran mereka sendiri dan azab karena menghalang-halangi orang lain yang hendak mengikuti kebenaran. Ayat ini seperti firman Allah,
mereka melarang orang lain dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Surat Al-An'am, ayat 26. Yakni, mereka melarang manusia mengikuti kebenaran, dan mereka sendiri menjauhinya. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, masing-masing memperoleh kelipatan. Namun, kalian tidak mengetahui. Surat Al-A'raf, ayat 38. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan azab yang diterima kaum kafir, sebagaimana berbedanya tempat dan derajat kaum mukminin di dalam surga. Di atas siksa disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan, yakni karena mereka senantiasa menghalang-halangi orang lain dari kebenaran. Tiada perbuatan fasad yang lebih besar selain menghalang-halangi manusia dari kebaikan, kebenaran, dan petunjuk. Dan pada hari kami membangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari diri mereka sendiri, dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat 89. Allah Ta'ala menyapa hamba dan Rasul-Nya, Muhammad, dan pada hari kami membangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari diri mereka sendiri, dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas mereka, yakni atas umatmu. Maksudnya, ingatlah hari itu, kengeriannya, dan kemuliaan yang besar serta kedudukan yang tinggi yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ayat ini senada dengan ayat pada permulaan surat An-Nisa, yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah tatkala Abdullah sampai pada, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami menampilkan kamu sebagai saksi atas mereka itu, surat An-Nisa, ayat 41. Maka Rasulullah bersabda, cukup. Ibnu Mas'ud berkata, aku melirik beliau. Tampaklah air matanya berlinang. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Ibnu Mas'ud berkata, segala ilmu dan segala hal telah dijelaskan kepada kami di dalam Al-Quran ini. Al-Quran mencakup segala ilmu yang bermanfaat berupa kisah masa lalu, pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, segala yang dihalalkan, dan yang diharamkan. Sebagai petunjuk bagi kalbu, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Maksud ayat dan Allah Maha Tahu ialah bahwa kewajibanmu adalah menyampaikan Alkitab yang diturunkan kepadamu. Allah akan menanyakan kepadamu tentang hal itu pada hari kiamat, sebagaimana firman-Nya, maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul. Surat Al-A'raf, ayat 6. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat 90. Allah Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersikap tengah-tengah dan seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan, kebaikan. Hal ini senada dengan firman Allah, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Surat Asy-Syura, ayat 40. Dan senada dengan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan pensyariatan keadilan dan anjuran berbuat baik. Ibnu Abbas menafsirkan, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dengan syahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah memaknai, adil, di sini dengan bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal kalbu maupun amal lahiriah. Ihsan berarti amal kalbunya lebih baik daripada amal lahiriah. Sedangkan fahsya dan mungkar berarti amal lahiriahnya lebih baik daripada amal kalbu. Firman Allah, dan memberi kepada kaum kerabat, berarti menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat. Hal ini selaras dengan firman Allah,
dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Surat Al-Isra, ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu, hai manusia, satu umat. Penggalan ini senada dengan firman Allah, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Surat Yunus, ayat 99. Yakni, niscaya harmonislah hubungan di antara kalian dan tidak akan terjadi perselisihan, saling memusuhi, dan mendengki. Namun, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian pada hari kiamat Allah akan meminta pertanggungjawaban dari seluruh perbuatan kalian, lalu Dia membalas amal itu walaupun sangat kecil. Kemudian Allah Ta'ala mewanti-wanti hambanya supaya tidak menjadikan sumpah sebagai alat untuk menipu dan memperdaya agar kaki yang sudah kokoh tidak tergelincir. Hal ini merupakan perumpamaan bagi orang yang sudah istiqomah, kemudian menyimpang dan tergelincir dari jalan petunjuk karena pelanggaran sumpah yang meliputi perbuatan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sebab jika orang kafir melihat orang mukmin melanggar sumpah yang telah diikrarkannya, maka hilanglah kepercayaannya kepada agama Islam. Pelanggaran itu dianggap sebagai perbuatan menghalang-halangi manusia memasuki agama Islam. Karena itu Allah berfirman, dan kamu merasakan kemelaratan karena kamu menghalang-halangi dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Yakni, janganlah kamu menukar sumpah dengan nama Allah dengan barang kehidupan dunia dan perhiasannya. Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Karena itu, Allah berfirman, jika kamu mengetahui firman Allah, apa yang di sisimu akan lenyap, yakni akan habis, sebab usianya hanya sampai waktu yang telah ditentukan, diukur, dan ditetapkan batas akhirnya. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Yakni, pahala Allah bagimu di surga adalah kekal, tidak terputus, dan tidak akan habis. Ayat, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, merupakan sumpah Allah yang dikuatkan dengan huruf Lam, yaitu sesungguhnya Dia akan membalas aneka amal baik orang-orang yang sabar dan menghapus keburukan-keburukannya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 97. Ayat ini merupakan janji dari Allah Ta'ala bagi orang yang mengerjakan amal soleh, yaitu amal yang sejalan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik manusia maupun jin, sedang kalbunya merasa tentram dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Janji itu ialah bahwa Allah akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik mencakup seluruh jenis nikmat yang menggembirakan hati, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, sungguh beruntunglah orang yang berserah diri, yang diberi rezeki dengan rasa cukup, dan yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah baginya. Hadis Ahmad. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak menzolimi suatu kebaikan bagi seorang mukmin. Kebaikan itu diberikan kepadanya di dunia dan diberikan pula pahalanya di akhirat. Adapun orang kafir, maka dia diberi makan di dunia karena aneka kebaikannya, sehingga apabila dia tiba di akhirat, maka tiada satu kebaikan pun yang membuahkan pahala. Hadis Muslim.
Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ayat 98. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ayat 99. Sesungguhnya kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin, sedang mereka mempersekutukannya dengan Allah. Ayat 100. Ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya bahwa apabila mereka akan membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini merupakan perintah yang bersifat anjuran, bukan wajib. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dari para imam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ta'awudz telah dikemukakan pada permulaan tafsir. Tujuan berta'awudz saat mulai membaca Al-Quran ialah supaya bacaan seseorang tidak kacau, tidak tertukar-tukar, dan dapat melakukan tadabbur serta tafakur. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Yakni, setan tidak memiliki kekuasaan atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Robnya dengan sungguh-sungguh. Setan tidak mampu mengalahkan kaum mukminin yang bertawakal. Sesungguhnya kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin, yakni atas orang-orang yang mematuhi setan dan menjadikannya sebagai pelindung selain Allah. Sedang mereka yang mempersekutukannya dengan Allah, yakni dengan menaati setan itu berarti mereka menyekutukannya dalam penyembahan terhadap Allah. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat-ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 101. Katakanlah, Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat 102. Allah Ta'ala memberitahukan kelemahan nalar kaum musyrikin dan kurangnya kekokohan dan keyakinan mereka. Hal itu terbukti saat mereka melihat perubahan hukum, yang menghapus dan yang dihapus. Mereka berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Yakni, kamu pendusta. Sesungguhnya perubahan itu dari Rob yang Maha Tinggi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang diinginkannya. Hal ini senada dengan ayat, apa saja ayat yang kami nasahkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Surat Al-Baqarah, ayat 106. Lalu Allah Ta'ala menanggapi mereka, katakanlah, Ruhul Kudus, yakni Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, dengan jujur dan adil, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, lalu mereka membenarkan ayat yang pertama dan yang kedua, sedang kalbu mereka merasa tentram padanya. Dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, yakni Allah menjadikan ayat itu sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa asing, sedang Al-Quran dalam bahasa Arab yang terang. Ayat 103. Allah Ta'ala menceritakan ihwal kaum musyrikin, yaitu ihwal kebohongan dan dusta yang mereka ada-adakan. Kebohongan itu ialah bahwa seseorang telah mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad. Mereka menunjuk seorang asing yang ada di kalangan mereka, yang tidak memahami bahasa Arab kecuali sedikit, sekedar untuk menjawab sapaan yang mesti ditanggapi. Karena itu, Allah membantah mereka dengan firman-Nya, padahal bahasa yang mereka tuduhkan, bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa asing, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi, bagaimana mungkin orang yang menampilkan Al-Quran dengan kebakuan, kebalagahan, dan maknanya yang sempurna itu belajar dari orang asing yang nyaris tidak menguasai bahasa Arab sedikit pun?
Tuduhan demikian hanyalah dilontarkan oleh orang yang kurang waras. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat 104. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Ayat 105. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia tidak akan menunjukkan orang yang berpaling dari peringatannya dan lalai dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Manusia jenis ini akan memperoleh azab yang pedih dan menyakitkan di akhirat. Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan bahwa Rasulullah bukanlah orang yang mengada-ada dan bukan pula pembual, sebab yang menciptakan kebohongan dan menyandarkannya kepada Allah dan Rasul-Nya hanyalah makhluk-makhluk yang jahat, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dari kalangan kaum kafir dan ateis yang dikenal sebagai pembual di kalangan masyarakat. Sedang Rasulullah Muhammad merupakan manusia yang paling jujur, paling baik, dan paling sempurna ilmunya, amalnya, keimanannya, dan keyakinannya serta Dia dikenal jujur oleh masyarakatnya. Kejujurannya tidak disangsikan oleh seorang pun. Di kalangan mereka, Dia digelari Al-Amin. Karena itu, tatkala Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan mengenai aneka persoalan yang bertalian dengan sifat Rasulullah, maka di antara pertanyaannya ialah, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan sesuatu? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Maka Heraklius berkata, jika kepada manusia saja dia tidak pernah berdusta, apalagi terhadap Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapat murka Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Namun, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ayat 106. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat 107. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat 108. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Ayat 109. Allah Ta'ala menerangkan orang yang kafir kepadanya setelah dia beriman dan melihat kebenaran membuka dadanya lebar-lebar bagi kekafiran, dan merasa tenteram dengannya. Maka Allah akan murka kepadanya, sebab dia telah mengetahui keimanan, lalu berpindah darinya. Manusia semacam ini akan memperoleh azab yang pedih lagi besar di akhirat, sebab mereka lebih memilih kemurtadan demi dunia. Allah mengunci mati hatinya sebagai balasan atas keberpalingan mereka dari kebenaran, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hatinya itu untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Allah pun mengunci pendengaran dan penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya. Tiada sesuatu yang berguna untuk menyadarkan mereka, sehingga mereka lalai dari tujuan penciptaan mereka. Pastilah, yakni mesti dan tidak heran jika orang yang bersifat demikian, merupakan orang-orang yang merugi di akhirat. Yakni, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Adapun firman Allah, kecuali orang yang dipaksa, sedang kalbunya merasa tenteram dalam keimanan, merupakan perkecualian, yaitu orang yang kafir secara lisan dan tuturannya sejalan dengan kaum musyrikin karena dipaksa, dipukuli, dan disakiti, sedangkan kalbunya menolak apa yang dikatakan mulutnya, dan kalbunya tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.